Kita kembali. Hadis yang panjang, 3 orang lelaki masuk ke sebuah gua, kemudian menggelinding batu besar, menutupi mulut gua dan dia tidak bisa keluar. Mereka tidak bisa keluar. Masing-masing bertawassul dengan amalan saleh yang pernah mereka lakukan. Dan di sini ikhwani menyebutkan amalan saleh kepada Allah bukan riya. Yang riya jika kita sebutkan kepada manusia. Jadi kalau kita sebutkan kepada Allah dan bertawassul dengan amalan saleh itu boleh. Ya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana. Ini contoh tawassul dengan amalan saleh. Ya Allah, sungguh kami telah mendengar seruan yang Engkau kirimkan, yang Engkau utus. Ya, innana sami'na munadiyan yunadi bil iman, untuk beriman kepadamu. Fa amanna, kami telah beriman ya Rabb, dan dengan keimanan tersebut Rabbana faghfir lana, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Menyebutkan amalan saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketiga lelaki ini, apa amalan saleh yang mereka sebutkan? Ayyuhal ikhwah. Yang pertama, dia bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Kerjanya adalah seorang yang mengumpulkan kayu bakar dan dia mengambil susu di hutan buat ibu dan bapaknya. Setiap hari kebiasaannya seperti itu. Di suatu malam dia terlambat, kedua orang tuanya telah tertidur, dan kebiasaannya dia tidak memberikan susu itu kepada yang lain sebelum dia memberikan minum kepada keduanya. Sampai-sampai istri dan anak-anaknya pada malam itu, anak-anaknya sampai menangis, namun dia menahan mereka diberikan yang lain. Dia tidak memberikan yang spesial ini untuk kedua orang tuanya karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Dia kemudian mengatakan, ya Allah, kalau saya kerjakan ini ikhlas karenamu, keluarkan kami dari sini. Batu itu bergeser. Luar biasa. Batu itu bergeser. Ayuhal ikhwah. Ya, makanya ini pelajaran. Berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Minta doa dari bapak dan ibu kita. Mereka lah karamah kita. Mereka lah berkah hidup kita. Ya. Tidak ada kebaikan kepada seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang lelaki pemuda yang datang kepada saya. Dia mengatakan, Ustaz, saya mau curhat. Ya, silakan. Di majelis dia minta waktu. Setelah ini saya mau bertemu. Saya mengatakan tafadhol. Dia datang, dia kemudian mengatakan, Ustaz, saya mau curhat. Ada masalah saya. Apa masalah tak? Saya ini Ustaz, saya sangat benci kepada ibu saya. Baru dia mengucapkan perkataan itu, saya langsung katakan, sudah berhenti. Antum tidak usah ceritakan masalah antum kepada saya. Ini sebab masalah itu, karena antum benci kepada ibu antum. Ustaz, tidak usah ceritakan apa masalahnya. Sekarang, apapun alasannya, minta maaf. Telepon ibu antum, minta maaf. Tapi Ustaz, jangan tapi-tapian. Minta keridhaan darinya. Ya. Dia sampai menangis, dia mengatakan, betul. Iya, betul. Ini sebab masalah yang bertubi-tubi menghimpit antum. Ya, jangan kita mengatakan orang tua saya yang salah. Memang benar mereka manusia biasa. Tapi ingat, sampai ketika mereka bersalah pada kita, kewajiban kita tetap berbakti kepada mereka. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanharhuma", jangan kalian menghardik keduanya. "Wa qul lahumā qawlan karīma, wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah." Kata para ulama, jangan engkau menghardik keduanya, andaikan keduanya membuat kalian marah, jangan kalian memandang dengan pandangan yang tajam. Ini termasuk durhaka pada orang tua. Seakan ada masalah. Ya. Dan kita yakin kita berada pada pihak yang benar. Orang tua kita berada pada pihak yang salah. Kemudian ada kemarahan dari dalam hati dan mata kita memandang tajam kepada mereka. Ini bentuk kedurhakaan. Hati-hati. Oleh karenanya, siapapun yang ada masalah dengan orang tuanya, apapun, minta keridhaan mereka. Terutama ibu. Jangan menyakiti hati ibu. Ya. Ketika ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi dari Yaman, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau berjihad bersama Anda. Nabi bertanya, orang tua masih hidup? Dia mengatakan, benar ya Rasulullah, dan saya tinggalkan keduanya dalam keadaan menangis. Apa kata Nabi? Kembali, buat keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis.
kedua, ayyuhal ikhwah, lelaki ini bertawassul. Dia mengatakan, ya Rabb, ya, dia bertawassul, ya Rabb, saya mencintai seorang wanita, masih keluarganya, sepupunya. Dia sangat ingin berbuat fahisyah, ya, berbuat keji dengannya. Namun wanita ini tidak mau. Suatu hari wanita ini berada dalam kesulitan, dia datang kepadanya minta bantuan. Namun lelaki ini mengatakan, saya tidak kasih bantuan itu kepadamu kecuali engkau memberikan kesempatan kepadaku untuk berbuat ini kepadamu. Antum faham maksudnya. Akhirnya wanita ini terdesak. Dia mengatakan, baiklah. Dia terdesak. Namun ketika dia sudah hendak melakukan perbuatan itu, wanita ini kemudian mengatakan, ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqi. Wahai Abdullah, takutlah pada Allah dan jangan engkau menggunakan cincin, ya, atau menghancurkan kehormatan sesuatu kecuali dengan haknya. Akhirnya lelaki ini kemudian takut pada Allah. Dia kemudian bangkit dan memberikan pemberian itu, dan dia tidak memintanya, dia memberikannya ikhlas karena Allah. Dia mengatakan, ya Rabb, jika ini adalah amalan saleh yang ikhlas karenamu, maka selamatkan kami dari masalah ini. Akhirnya batu itu bergeser. Subhanallah. Namun ketiganya belum bisa keluar. Baru yang ketiga kemudian bertawassul juga dan mengatakan, ya Rabb, saya memiliki banyak pegawai yang bekerja pada saya. Setiap gajian saya berikan kepada mereka upahnya. Pernah suatu ketika ada seorang lelaki yang tidak mengambil upahnya, belum sempat dia ambil, dia pergi. Dan upahnya itu saya simpan, ya Allah. Kemudian saya, ya, kembangkan. Saya jadikan modal. Kemudian setelah itu saya belikan ternak, Masya Allah, beranak pinak, berkembang biak. Dan ternaknya itu, ayyuhal ikhwah, ya, berlipat ganda, ya, di padang gembalaan, ya, di sebuah lembah. Dan datanglah lelaki itu beberapa waktu kemudian, dia meminta upahnya yang belum sempat ia ambil. Yang ada di benaknya cuma beberapa dirham saja. Namun lelaki ini kemudian mengatakan, semua yang kau lihat ini milikmu. Dia mengatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, jangan engkau mempermainkan aku. Mengapa engkau mengatakan semua ini milik saya? Dia mengatakan, benar, ini semua milikmu. Ini uangmu, ya, yang subhanallah saya belikan ternak ini, kemudian dia berkembang, dia ambil semuanya. Dan betul orang ini ambil semua. Dia kemudian mengatakan, ya Rabb, kalau saya lakukan ini ikhlas karenamu, maka keluarkan kami dari sini. Maka bergeraklah batu itu dan mereka bisa keluar dengan izin Allah. Ini kisah bukan dari Ustadz Harman, bukan dari saya miskin ilmu ini, tapi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bercerita dengan hawa nafsu, namun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bertawassul dengan birrul walidain, yang kedua bertawassul dengan al-iffah, kesucian dirinya, dan yang ketiga bertawassul dengan al-amanah, sifat amanah, ya, yang ia tunjukkan. Baik.